Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Polisi tangkap pencuri yang buron selama 2 bulan. Pengunjung lapas Anak Air selundupkan sabu-sabu dalam makanan. Warga Pasir Baru peroleh karung untuk penahan abrasi. Kementerian Agama Kota Padang menutup operasional 2 biro travel umroh karena tidak mempunyai izin. Keduanya berada di Kota Padang dan baru beroperasi tahun ini. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kasus penipuan yang merugikan calon jamaah umroh. Kemenak Kota Padang mengatakan, hingga saat ini pihaknya terus mengawasi biro travel yang ada di Kota Padang dengan ketat. Henry Yazid, Kasih Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Padang mengatakan, saat ini terdapat 14 biro haji dan umroh di Kota Padang. Di Sumatera Barat sendiri, terdapat 31 biro yang telah beroperasi. Sejak Januari lalu, biro travel tersebut telah memberangkatkan lebih dari 8.000 jamaah untuk berumroh. Ada beberapa biro perjalanan yang sudah kita awasi dan sampai saat sekarang ketika kita temui langsung di lapangan itu memang dia tidak mempunyai izin operasional. Langsung kita ke tempat biro perjalanan itu dan akhirnya besok dia tutup sendiri karena sudah menyalahi aturan. Total berapa itu Pak? Kemarin baru dua biro perjalanan yang secara resmi kita turun. Bagi warga yang ingin menggunakan jasa travel biro untuk beribadah ke Tanah Suci, ada baiknya mencari informasi ke kantor Kementerian Agama Kota Padang tentang izin travel biro yang bersangkutan agar terhindar dari penipuan. Robi Ham melaporkan dari Padang. Tak bisa mengatasi kecanduan bermain judi daring, seorang pemuda mencuri telepon genggam. Uang hasil penjualan tersebut digunakannya untuk membeli koin daring yang bisa digunakan untuk bermain judi daring. Dengan persediaan koin daring yang banyak, pelaku bersembunyi di sebuah tempat selama 2 bulan. Di tempat persembunyiannya itu, pelaku asik bermain judi daring. Namun ternyata pelaku tak bisa berlama-lama menyembunyikan diri. Karena bosan, pelaku mencoba melihat keramaian. Saat itulah polisi mencokoknya. Rehan tak sadar jika perbuatannya masih diselidiki polisi dengan saksama. Usai dicokok, polisi membawa Rehan ke toko yang membeli telepon genggam curiannya itu. Hasil pemeriksaan terungkap pemuda putus sekolah ini menghabiskan hari-harinya dengan bermain judi daring. Ada kalanya Rehan menang dan mengantongi uang ratusan ribu rupiah. Namun, Rehan seringkali kalah dan kehabisan koin daring. Saat itulah, Rehan mencari barang yang bisa dicurinya untuk diganti dengan koin daring. Kita sedang melakukan penangkapan satu orang tersangka pencurian yang terjadi 2 bulan yang lalu. Adapun tersangka berinisial NF kita amankan di sebuah warung di Labuan Barok. Berdasarkan hasil dari keterangan pelaku menggunakan hasil curian ini untuk membeli chip online. Kita mengenakan tersangka dengan pasal 363 kasus pencurian. Bermain judi daring dengan hadiah koin yang bisa diuangkan saat ini sangat marak terjadi di Padang dan dilakukan oleh berbagai lapisan dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Namun permainan tersebut masih luput dari jeratan hukum karena belum ada warga yang bermain judi daring yang ditangkap polisi. Alfi melaporkan dari Padang. Meski berada di dalam rumah tahanan, ternyata bukan jaminan seseorang berhenti melanggar hukum. Berbagai cara dilakukan agar keinginannya bisa dipenuhi. Seperti yang terjadi di rumah tahanan kelas 2B Anak Air di pinggiran Kota Padang. 2 warga binaan di rumah tahanan itu ditangkap petugas karena menyuruh orang lain mengantarkan sabu-sabu untuk dikonsumsinya.
Ironisnya, warga binaan tersebut justru ditahan 9 tahun karena kasus narkoba. Upaya penyelundupan sabu-sabu tersebut digagalkan petugas. Peristiwa tersebut berawal saat petugas jaga curiga dengan gerak-gerik pengunjung yang akan mengantarkan makanan untuk 2 warga binaan. Setelah digeledah, petugas menemukan 4 paket sabu-sabu ukuran sedang yang disamarkan dalam botol obat-obatan. Informasi dari pengantar makanan, petugas dengan mudah membekuk 2 warga binaan yang akan menerima paket sabu-sabu tersebut. Mereka adalah Acil dan Robi Saputra, narapidana kasus narkoba dan sedang menjalani hukuman 9 tahun di rumah tahanan tersebut. Instruksi dari Bapak Presiden untuk perang terhadap narkoba itu dilaksanakan oleh jajaran Rutan Padang. Hari ini berhasil mengungkap upaya jahat sindikat narkoba di luar untuk menyelundupkan yang diduga zat narkoba ke dalam Rutan Padang pada hari ini dengan modus warga binaan menitipkan barang kebutuhan. Kasus ini langsung diserahkan kepada Satres Narkoba Polresta Padang guna dilakukan pemeriksaan dan pengembangan. Penyelundupan narkotika ke dalam rumah tahanan bukanlah barang baru. Hal ini kerap dilakukan pengunjung berdasarkan pesanan warga binaan. Sepertinya, pemerintah harus mengevaluasi cara yang ampuh untuk memberantas narkotika di negeri ini. Pasalnya, jika hal seperti ini terus berlanjut, maka penikmat barang haram itu bisa melampiaskan keinginannya di mana saja. Alfi melaporkan dari Padang. Untuk sementara waktu, warga Pasir Baru di Kecamatan Sungai Limau, Padang Pariaman bisa berlega hati. Pasalnya, keganasan ombak yang menghantam bibir pantai bisa teratasi karena warga memperoleh ratusan karung plastik. Rencananya, karung tersebut akan diisi pasir dan disusun di sepanjang garis pantai. Tujuannya agar ombak tak lagi menjangkau rumah warga. Dengan demikian, abrasi di daerah tersebut bisa dicegah untuk sementara waktu. Sejak 2 bulan lalu, warga setempat telah memohon bantuan karung ke pemerintah Kabupaten Padang Pariaman agar bisa membangun penahan abrasi dari karung plastik yang diisi pasir. Namun permohonan tersebut tak kunjung dikabulkan. Beruntung, sebuah organisasi massa yang mengetahui informasi tersebut dari Berita Padang menyerahkan ratusan karung plastik dan bersama-sama dengan warga membangun penahan abrasi. Kita tahunya ini dari media. Jadi ada media, kita melihat bahwa di Pasir Baru ini ada longsor dan masyarakat meminta untuk dibelikan karung. Dan sekarang kita sudah adakan karung itu dan sudah kita isi, nanti mungkin dilanjutkan oleh masyarakat. Menurut Wali Nagari Pasir Baru, abrasi yang melanda daerahnya semakin lama semakin parah. Dalam setahun terakhir, hampir 70 meter daratan telah dikikis ombak. Permukiman warga yang dulunya jauh dari bibir pantai, kini telah menjadi sasaran ombak. Beberapa di antaranya rubuh. Kondisi warga sangat memprihatinkan, Pak. Jadi setelah 2 hari, 3 hari setelah bulan penuh, Pak, jadi kondisi ombak sangat tinggi. Jadi banyak dari warga yang terdampak ini sudah sampai ke dalam rumah ombaknya, Pak. Jadi harapan kami tentunya yang hadir hari ini bisa membantu masyarakat setidaknya mengantisipasi itu sementara. Secara teknis, abrasi di daerah ini hanya bisa dicegah dengan membangun batu pemecah ombak yang menjorok ke laut sepanjang 50 meter. Batu tersebut baru berfungsi optimal jika dibangun dalam jumlah banyak dan berjarak 50 meter. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.